Halo teman-teman, berikut saya akan memberikan panduan cara pengisian aplikasi manajemen keuangan proyek. Jadi manajemen keuangan proyek ini bisa digunakan untuk mengisikan transaksi keuangan proyek dengan jangka waktu hingga 2 tahun. Dan aplikasi ini tidak harus dimulai dari awal Januari. Jadi secara pembukuan bisa mulai dari misalnya bulan Februari, dan nanti akan terlihat di bulan Februari tersebut datanya akan mengikuti. Sebagai contoh di sini laporan laba rugi bulanan bisa mulai di bulan Februari. Demikian juga dengan data-data laporan lainnya, dan ada juga laporan laba rugi periode tertentu, neraca dan sebagainya yang bisa di-set. Apakah kita, sebagai contoh ini kan kita mau lihat dari Januari sampai Maret, ini kita bisa set misalnya mulai Maret sampai Agustus. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman dalam membuat laporannya. Selain itu juga ada laporan proyek ya, jadi bisa dilihat anggaran, pendapatan dan pengeluaran proyek. Jadi yang berbeda dengan yang lain adalah tadi selain ini 2 tahun, di sini juga bisa dilihat proyeknya bisa di-set di depan sehingga bisa ditentukan anggarannya. Oke, itu gambaran singkatnya. Kita akan mulai. Ini file yang udah ada isinya. Nanti kita akan beberapa kali bolak-balik ke file ini. Tapi untuk mulai awal, saya akan mulai dari file kosongnya. Ini file kosongnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 2 file ya, file yang kosong dan file yang sudah ada isiannya. Yang pertama silakan adalah kita masuk ke data usaha. Jadi di sini kita bisa isikan tanggal pembukuannya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, tidak harus mulai dari Januari. Teman-teman bisa mengetik tanggal berapa saja di sini, misalnya tanggal 3 Februari 2023. Perhatikan cara penulisan tanggalnya ya. Jadi kalau kita mengisi tanggal seperti ini dan tampilan di bagian formula di sini seperti ini, berarti penulisan tanggalnya sudah betul. Dan itu berarti formatnya adalah format tanggal. Kalau tampil tidak seperti ini, tapi tulisannya adalah angka atau teks seperti ini, itu berarti bukan format tanggal. Nanti teman-teman akan melihat ya, kalau salah pengisian format, misal ditulis 3 Februari 23 gitu misalnya. Teman-teman akan melihat di sini ini sama dengan yang diketik di sini. Ini berarti formatnya salah. Dan efeknya adalah kalau teman-teman masuk ke laporan laba rugi bulanan misalnya, di sini keluarnya value semua. Karena itu formatnya tidak bisa dibaca. Oke, saya kembalikan lagi ke 3 Feb 23 ya. Di sini kemudian kita bisa lanjutkan dengan mengisi data usaha. Data usaha misalnya nama PT-nya PT The Kontraktor ya. Nama ini akan digunakan sebagai nama judul dari laporan. Jadi kalau kita lihat di laporan ya, akan menjadi judul di atas. Sedangkan kalau kita isikan nama alamat, misalnya Jalan Kenangan, Kota Bandung, ya, Provinsi Jawa Barat, itu data ini akan dijadikan sebagai bagian dari header di invoice atau tanda terima ya. Bisa dilihat di sini. Ya. Walaupun nanti di bagian invoice tanda terima teman-teman ini bisa diketik sendiri juga. Tidak ada masalah, misalnya mau diketik manual, silahkan, atau mau ditaruh logo, ini dihapus, teman-teman bisa masukkan logo dengan menggunakan menu Excel. Oke, jadi untuk pengisian data usaha itu, dan untuk secara keseluruhan, modul-modul yang ada itu ada 3 jenis warna di bagian tabelnya. Perhatikan bahwa tabel yang warnanya coklat muda itu isinya formula ya. Kemudian yang warnanya abu-abu muda itu daftar untuk dipilih. Kemudian yang putih itu biasanya kosong dan memang untuk diisi kecuali di bagian laporan. Ini untuk tabel-tabel pengisiannya.
Itu untuk setup data usaha. Setelah itu kita bisa masuk ke daftar proyek ya. Perhatikan di sini ada daftar kategori proyek, tapi kita bisa mengisinya dulu dengan daftar proyek. Jadi di sini disediakan tergantung aplikasi yang teman-teman beli. Itu bisa diisikan data anggaran untuk 150 proyek. Jadi teman-teman bisa mulai, dan proyeknya bisa apa saja. Jadi mau proyek berkaitan dengan renovasi, mau proyek berkaitan dengan interior design, kitchen set, pembuatan besi, atau instalasi instalasi jaringan kabel, galian, atau instalasi seperti IndiHome, masang di customer. Jadi proyeknya bisa apa saja ya. Bahkan kalau teman-teman ingin memasukkan proyek yang sifatnya pengadaan pun juga bisa di sini, seperti pengadaan genset. Jadi fokusnya ada proyek, kecuali ya kalau misalnya arahnya developer perumahan agak sedikit berbeda karakternya. Bisa gunakan yang manajemen keuangan developer perumahan. Ini kita mulai saja misalnya project 1. Di sini misalnya kode project bebas karena ini hanya kode saja. Ya, tidak jadi referensi di mana-mana, ini hanya kode saja, kode internal. Kemudian nama klien. Nah, nama klien ini masih kosong. Teman-teman bisa coba isikan dulu di sini, misalnya nama kliennya PT Sehati ya. Kemudian nama projectnya itu nih bebas, nama project ya, project renovasi ruko ya. Kemudian waktu kerja awal, ini juga tanggalnya tinggal ditulis, misalnya mulainya 1 Maret 2023. Kemudian waktu kerja akhirnya, misalnya proyeknya 3 bulan. Jadi Maret, April, Mei, anggap berakhirnya di 31 Mei 23 ya. Perhatikan nanti akan muncul lama kerja di sini 3 bulan secara otomatis. Kemudian nilai proyeknya berapa? Nilai proyeknya misalnya teman-teman 90 juta. Ya. Nah, kemudian di sini ada status proyek. Ini status proyek adalah statusnya sudah mulai. Ini bebas isiannya. Ya, karena begini, status proyek ini nanti akan muncul hanya di laporan proyek tertentu di sini, status proyek di sini, ya 0% kalau 100% sudah selesai. Dan juga di laporan semua proyek di sini. Jadi kan kelihatan status pekerjaannya sudah selesai atau belum. Kemudian di sini untuk proyeksi pengeluaran, ini adalah jumlah dari anggaran yang diisikan di kolom di bawahnya. Jadi masing-masing proyek itu akan menempati 2 kolom, di mana bagian yang kiri di sini, di bagian tabel keduanya, ini adalah jenis anggarannya ya, anggaran jenis pekerjaannya, ini nilainya. Oke, ini sementara saya kosongkan kategori pendapatan. Ini kategori pendapatan adalah untuk mengelompokkan proyek ini masuk pendapatan yang mana. Kalau loncat sebentar ke daftar akun keuangan di sini, pendapatan itu ada di sini. Ini nanti teman-teman bisa edit ya. Apakah nama proyek pembangunan, renovasi, atau lain-lain. Ini akan menjadi pilihan di daftar proyeknya. Jadi misalnya di sini kategori pendapatannya pendapatan renovasi ya. Nanti ini akan setiap transaksi di sini akan masuk ke anggarannya maupun pendapatannya renovasi. Jadi kalau kita masuk ke laba rugi bulanan ya, di sini ada pendapatan renovasi, nanti akan muncul di sini angka-angkanya. Kemudian HPP-nya akan otomatis HPP pendapatan proyek renovasi. Jadi akan disatukan di situ. Ya. Oke. Kemudian di sini juga sama, jenis pekerjaannya dia menentukan anggaran. Misalnya anggarannya adalah 1 fondasi, ya. Kemudian lantai 1 tegel, lantai marmer misalnya ya. Jadi di sini bebas, tapi perhatikan ya. Jadi misalnya lantai 1 lagi, kemudian di sini dinding ya. Jadi bisa disesuaikan dengan RAB proyek teman-teman kalau ini kebetulan proyeknya renovasi. Perhatikan di sini warnanya merah.
Karena kalau warnanya merah berarti dia belum masuk ke perhitungan yang nanti akan diproses di Excel ini. Jadi kalau setelah selesai diketik, ini bisa kita copy ya, Ctrl C atau klik kanan copy ya. Kemudian kita bisa masuk ke daftar kategori biaya proyek. Nah, di sini ada kategori anggaran. Kita bisa paste di sini as values ya. Jangan paste langsung. Jadi as values. Jadi kalau ini kita pindahkan kita balik ke proyek, warna yang merah tadi sudah menjadi hitam. Jadi artinya sudah masuk ke kategori anggarannya. Dan anggaran di proyek 1 ini boleh sama dengan namanya anggaran proyek 2. Jadi kalau misalnya sekarang ini proyek keduanya adalah renovasi juga, kita bisa copy di sini dan paste as value. Ingat ya. Paste as values. Angka 1, 2, 3 tadi, atau kalau paste spesial di sini, nanti akan muncul paste values yang angka 1, 2, 3 ini ya. Jadi boleh sama, boleh berbeda ya. Jadi bebas. Kemudian tadi nama klien juga jangan lupa, ini kebetulan di sini tidak merah. Tapi ini namanya juga harus ada di nama klien atau daftar pelanggan di sini. Jadi kita harus tulis dulu misalnya ini ID. Ini loncat sebentar ya, 01. Jadi PT Sehati. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke daftar proyek, maka kita bisa melihat nama PT Sehati ini sudah muncul. Ya. Di sini juga sama, ini kan masih kosong. Kita bisa ketik di sini, atau kita bisa ngisi daftar pelanggannya dulu, baru dipilih di sini. Dua-duanya boleh. Yang pasti jangan sampai berbeda nama yang di daftar pelanggan dengan nama klien di sini. Oke, saya lanjutkan di sini fondasi, misalnya anggarannya 20 juta. Perhatikan ini ada anggaran pengeluaran, bukan anggaran penerimaan ya. Jadi pekerjaan ini kira-kira cost-nya berapa gitu ya. Misalnya ini, kemudian dinding. Ya. Jadi perhatikan di sini proyeksi pengeluarannya akan muncul secara otomatis, sehingga nanti akan dihitung profitnya itu adalah dari selisih antara nilai proyeknya dengan proyeksi pengeluarannya. Kemudian bulan pembukuan. Bulan pembukuan ini adalah bulan di mana proyek itu dibayar. Ya. Jadi misalnya pelunasan. Jadi kalau statusnya sudah lunas proyeknya dibayar, maka bulan pembukuan akan muncul secara otomatis. Ya. Di sini karena kebetulan belum mengisi ke bagian transaksi, teman-teman saya akan tampilkan contoh dari isian di file contoh. Di sini ada proyek pertama, ya. Perhatikan ini ada proyek pertama, PT Pesona Hati di sini. Kemudian di sini pendapatan proyek, perhatikan yang bagian atas ya. Perhatikan di bagian atas di sini. Ini tanggalnya merah. Saya kembalikan dulu nih karena mulainya adalah Februari. Ini saya kembalikan dulu ke Januari ya, jadi agar teman-teman tidak bingung ya. Jadi masuk lagi ke pendapatan proyek. Nah, jadi perhatian di sini. Ini adalah pembayarannya. Pembayaran ini tidak harus ditulis seperti ini, kebetulan karena saya mengelompokkan untuk mempermudah teman-teman dalam memahami pengisian di modul ini. Tapi kalau secara pengisian ini bisa urut berdasarkan tanggalnya. Jadi bisa antar proyek saling loncat, itu nggak ada masalah. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi kalau teman ingin membuat seperti ini, mungkin teman-teman pada saat mengisi proyek 1 mungkin bisa dikasih spasi dulu ya. Maksudnya dikasih baris kosong, mungkin 10 baris kosong, kemudian proyek selanjutnya bisa juga seperti itu ya. Oke, di sini perhatikan ada kategori pembayarannya. Jadi di sini ada kategori pelunasan proyek. Pelunasan proyek itu tanggal berapa? Pelunasan proyek itu 8 Juni 19. 8 Juni 19 ini akan dijadikan referensi di daftar proyek, di mana dikatakan bulan pembukuannya adalah Juni 2019. Dan Juni 2019 ini juga akan jadi referensi untuk pengisian atau data di laba rugi bulanan. Perhatikan di sini data di Juni 2019.
Ya, di sini 280 juta, ini HPP-nya sekian. Ini data dummy-nya betul-betul dummy ya, bukan real. Jadi betul-betul dummy, hanya sebagai referensi teman-teman untuk mengisikan data teman-teman. Tapi sebagai yang ingin saya sampaikan, ini bulan Juni. Tadi proyek selesai, ya inilah total pendapatannya, dan inilah nanti HPP-nya, total HPP-nya. Itu untuk pengisian di daftar proyek tadi. Ya. Oke, mungkin saya akan lanjutkan dengan informasi di sini nanti. Perhatikan di sini ya. Ini ada contoh untuk renovasi. Ini ada contoh misalnya jadi subkon ya. Jadi hanya line clearing. Kemudian ini misalnya ada proyek pemasangan pipa PDAM. Setelah itu ada proyek desain interior. Kemudian ada proyek desain interior. Mungkin ini sengaja saya bagi dua seperti ini. Untuk teman-teman bisa melihat ada yang jasanya saja, atau termasuk dengan pekerjaannya ya. Kemudian juga ada data instalasi pelanggan ya. Misalnya ini adalah data pemasangan pelanggan IndiHome dan seterusnya. Jadi any project. Kemudian di sini juga teman-teman bisa memasukkan ada dua hal yang berkaitan dengan pajak. Yang berkaitan dengan pajak di sini teman-teman, misalnya di sini ada tulisan PPh. Kalau data pajak masuk dalam anggaran teman-teman, maka transaksi pajak, ya ini contohnya, ini ngambil contoh tadi yang sudah ada pajaknya. Oke. Jadi transaksi pajak yang masuk dalam anggaran itu berarti nanti pada saat penulisan pendapatan proyek di sini, data yang berkaitan dengan pajak, coba kita lihat. Nah, di sini oke, ini ya. Nah, jadi yang data berkaitan dengan pajak itu masuk dalam proyek kalau memang masuk dalam anggarannya. Jadi di anggaran termasuk dengan pajak. Tapi kalau pajak itu di luar, sebagai contoh di sini kita kembali lagi ke daftar proyek. Tadi misalnya yang proyek sebentar. Oke, ini ada proyek penyediaan genset, hanya ada genset saja dan instalasi listrik saja, tidak ada pajak dianggarkan di sini. Kalau tidak ada pajak dianggarkan di sini, artinya dikeluarkan, maka di sini pada saat nanti mengisi pendapatan proyek, nanti saya akan ulangi lagi pada saat pengisian di sini. Itu di sini masuknya kategorinya adalah utang pajak di sini, ya. Tapi ingat ini utang pajak. Tapi kalau pajak itu masuk dalam anggaran, di sini kategorinya adalah pembayaran atau pelunasan proyek. Saya akan kembali lagi ke sini. Saya akan lanjutkan mengenai setup dari aplikasinya. Oke, selanjutnya setelah kita tadi mengisikan daftar proyek, kita bisa melanjutkan mengisikan data di daftar kategori proyek di sini. Untuk kategori anggaran, tadi bisa bolak-balik ya, bolak-balik dalam artian kita isikan dulu data anggarannya, kemudian kita copy paste as values di sini, atau kita bisa isikan dulu di sini kategori anggarannya, untuk kemudian kita pilih di daftar proyek. Setelah itu kita bisa mengisikan material atau biaya proyek yang muncul di sini, yang muncul di proyeknya. Dan ini formatnya bebas ya, jadi tidak ada ketentuan harus begini, harus begitu, tapi lebih diisikan namanya apa, bisa berupa bahan, bisa berupa subkon, bisa sewa mobil dan lain-lain, dan unitnya juga bervariasi, silahkan bebas. Jadi ini adalah bagian dari anggaran proyek. Misalnya kita bisa mengisikan sebagai pembersihan lahan, kemudian kita bisa mengisikan semen, misal ya. Kemudian kita bisa mengisikan sewa. Jadi bebas di sini. Kemudian ID juga bebas formatnya. Kemudian lahan juga sama, unitnya misalnya meter persegi. Kemudian ini misalnya paket per 40.
kilogram, sewa mobil misalnya bisa per jam, bisa per hari. Hanya dipastikan saja nama di sini itu tidak sama. Jadi kalau misalnya nanti pembersihan lahan ada pembersihan lahan di dua tempat berbeda dan satuannya mungkin berbeda, bisa diisikan di sini pembersihan lahan paket ya, untuk membedakan dengan pembersihan lahan yang awal ya. Kemudian di sini ada saldo awal. Saldo awal ini sebenarnya mengambil dari angka di sini. Kalau misalnya dari pembukuan tahun sebelumnya ada sisa ya, ada sisa material ingin dimasukkan, bisa diisikan di sini. Bisa diisikan nomor PO-nya, tanggal PO-nya, supplier, materialnya apa, unitnya apa, pembeliannya apa. Jadi sebagai contoh di sini misalnya tadi ada semen, kemudian saldonya misalnya unitnya tadi 40 kg, pembelian ya ini hanya data, misalnya pembelian 100, penggunaan 80 ya. Kemudian saldonya di sini berarti ya sama dengan 100 kurang 80. Ya, kemudian nilai, jadi perhatikan di sini saldo awalnya langsung muncul. Jadi sebenarnya yang perlu diisi hanya saldonya saja. Jadi ini sebenarnya bisa tidak kita isi. Ini kalau saya hapus ya. Oh, sorry. Yang ini kalau saya hapus dan di sini diisi langsung angkanya ya. Ini langsung saldonya muncul 20 ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melewati ini, jadi ini tidak ingin diisi, ya bisa diisikan langsung di sini. Jadi jangan khawatir dengan formulanya. Ya, ini bisa diisikan langsung saldo awalnya di sini. Oke, jadi itu untuk daftar kategori proyeknya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk, oh ya saya mau tunjukkan daftar kategori proyek di file yang sudah ada isiannya. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi ini sudah terisi dengan contoh-contoh kategori anggaran dan proyek yang ada di file contohnya. Oke, kembali ke file kosongnya. Kita masuk ke daftar pelanggan atau daftar klien. Tadi juga sempat disinggung di awal bahwa ini adalah referensi dari daftar proyek ya di bagian nama klien. Kita bisa isikan dulu di sini, kemudian kita ketikkan ulang di daftar pelanggan atau sebaliknya. Kita ketikkan dulu di daftar pelanggan untuk misalnya nanti muncul sebagai pilihan. Sebagai contoh PT semua ya. ID sengaja saya kosongkan karena memang ID ini bisa kosong bisa diisi ya, jadi nggak terlalu pengaruh. Kemudian kita masukkan ke sini, masuk daftar proyek. Jadi kalau kita lihat di sini nanti sudah ada dua nama, PT Sati dan PT Semua untuk dipilih. Oke, balik ke daftar pelanggan. Kemudian di sini ada piutang tahun lalu. Piutang tahun lalu ini mengambil data dari data di sebelah kanan daftar sisa piutang. Jadi kalau ada sisa piutang tahun lalu yang ingin ditarik, ingin tetap ikut di track di aplikasi yang di aplikasi pembukuan yang 2 tahun sekarang ini kita bisa isikan di sini. Dan perhatikan ini nomor invoice ya. Ini kosong. Jadi harus ada nomor invoice-nya. Jadi ini yang kita harus isikan dulu di daftar nomor invoice tahun lalu jika ada. Jadi di sini daftar nomor dokumen, misalnya invoice tahun lalu 001 ya. Ini kita masuk daftar pelanggan, kita akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian namanya, ini adalah nama kliennya. Di sini ada nama PT Sati dan PT Semua. Kita pilih ini. Ya. Di sini kita bisa isikan, misalnya tahun lalu tuh ada dari hutang 20 juta, sudah dibayarkan 10 juta, otomatis sisa piutangnya 10 juta ya. Ini bisa kita tulis tangan saja, atau ya ini dikurang ini. Ya.
proyek bisa dikosongkan kalau memang tidak berkaitan dengan proyek yang ada atau ya yang sedang berjalan ya. Kalau memang berkaitan dengan proyek berjalan ya bisa diisikan di sini nama proyeknya. Jadi perhatikan di sini angka piutang tahun lalunya akan muncul otomatis, jadi akan menyesuaikan dengan nama pelanggannya. Jadi kalau nomor invoice ini diisi dan nama diisi, selain dia akan muncul di sini, juga akan muncul di data laporan piutang pelanggan. Perhatikan di sini kan PT Sati sudah muncul nama piutangnya. Demikian juga di laporan invoice-nya akan muncul untuk invoice PT Sati, akan muncul total piutangnya dan total pembayaran serta sisa piutangnya. Jadi akan muncul secara otomatis sehingga kita bisa nge-track di tahun sekarang untuk tanggungan di tahun sebelumnya. Untuk supplier juga sama, diisikan ID. Jadi ini sama persis pengisian dengan daftar pelanggan. Sehingga kalau kita isikan misalnya nama suppliernya CV apa aja, kemudian di sini kita tulis nomor PO-nya ya, PO-nya belum ada, kita isikan juga sama di bagian nomor PO kalau ada tahun lalu yang pengen kita track ya. PO tahun lalu 001. Oke, di sini masuk lagi ke daftar supplier. Kita pilih PO tahun lalu, kemudian namanya CV apa aja. Nah, di sini saya langsung saja misalnya ada sisa utangnya misalnya 5 juta. Ya, dia akan muncul di sini. Dan kalau kita cek terhadap laporan PO-nya di sini dia tidak muncul. Di hutang supply juga tidak muncul. Pertanyaannya kenapa? Karena kita tidak mengisikan data lengkap di bagian daftar suppliernya. Jadi kita harus masukkan juga total utangnya. Ya. Kemudian total sudah dibayarkannya 5 juta. Sehingga sisa hutangnya 5 juta. Kalau kita isikan seperti itu, ya, nanti kita akan melihat di laporan PO muncul total utangnya, pembayaran, dan sisa piutangnya. Demikian juga di hutang supplier akan muncul sesuai nama suppliernya. Ya. Oke, itu untuk daftar pelanggan dan daftar supplier. Kemudian ada daftar nomor dokumen. Daftar nomor dokumen ini berisikan list dari nomor invoice, PO, dan kwitansi. Jadi kegunaannya adalah ini list yang nantinya akan dipilih di bagian cetak invoice di sini. Ya, jadi kalau nomor itu tidak dimasukkan, kita tidak bisa memilih. Ya. Dan nomor invoice ini juga yang akan jadi referensi di nomor invoice di pendapatan proyek. Kemudian tadi untuk nomor PO di pembelian dan pengeluaran proyek. Yang akan muncul di sini. Sedangkan untuk nomor kwitansi, ini untuk digunakan di modul penerimaan dan pengeluaran lain, nomor tanda terima, terima dari. Nanti kita bisa mencetak kwitansi berdasarkan transaksi di bagian penerimaan dan pengeluaran tersebut. Jadi itu untuk daftar nomor dokumen. Kemudian berikutnya saya akan loncat dulu ke daftar aset tetap. Jadi daftar aset tetap ini berisikan list dari aset yang dimiliki sebelum pencatatan di tahun pembukuan ini. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada sedikit guidance-nya di sini. Tabel di kiri diisi dengan aset yang dibeli sebelum 1 Februari 2023. Sebelum 1 Februari 2023. Jadi kalau kita misalkan isi asetnya mesin kopi gitu, tanggal pembeliannya harus sebelum 1 Februari. Sebagai contoh, misalnya kita isi 7 November 22. Perhatikan format tanggal ya. Kemudian harga pembeliannya 5 juta misalnya. Nah, jangan lupa memilih kategori asetnya ini apa. Aset elektronik. Dan perhatikan di sini. Di sini akan muncul data awal. Jadi pada saat tanggal pembukuan ini 1 Februari 2023, nilai aset dan akumulasi penyusutannya muncul secara otomatis, dan data ini yang bisa kita copy, ini copy ya.
dan nanti bisa dimasukkan ke daftar akun keuangan sebagai saldo awal. Jadi ini formatnya sudah sama, jadi kita bisa copy and paste di sini as values. Ya, oke. Kita kembali lagi ke daftar aset tetap. Sedangkan untuk aset-aset yang dibeli di tahun pembukuan berjalan, itu diisinya di bagian penerimaan dan pengeluaran di sini. Ya. Nanti kita akan ke sini pada saat pembahasan pengisian transaksi. Yang harus diperhatikan adalah jangan lupa pada saat membeli aset, kode asetnya ini dipilih. Ya. Kalau kode aset tidak dipilih, dia tidak akan muncul di modul penyusutannya. Jadi ada modul penyusutan di sini sudah diurutkan. Ya, kodenya ini. Nah, kemudian nama ini menyesuaikan dengan coding. Jadi kalau kita pilih kode tadi AS002 di penerimaan dan pengeluaran, dia akan muncul di nomor urut 2. Dan harus diperhatikan adalah kita harus lihat lagi ini terakhir nomornya berapa yang digunakan. Kalau yang digunakannya 1 berarti bisa mulai dari nomor 2. Kalau digunakan 10 di sini, berarti di bagian penerimaan pengeluaran ya diisinya mulai nomor 11. Oke, itu untuk daftar aset tetap. Kemudian ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka yang masuk di sini bukan DP ya. Jadi berbeda dengan DP. Jadi pembayaran di muka yang masuk di sini adalah istilah dalam akuntansi di mana dimaksudkan sebagai apakah itu penerimaan atau pengeluaran yang diterima di muka tapi sebenarnya untuk secara perhitungan laba rugi ya, bukan kas. Itu digunakan untuk lebih dari 1 bulan. Contoh yang paling umum adalah sewa ruko sebagai untuk pengeluaran. Misalnya di sini kita bisa pilih misalnya pengeluaran dibayar di muka. Saldo awal misalnya kontrak ruko masih ada 4 bulan lagi. Misalnya karena setahun 120 juta. Ada 40 juta berarti ada 10 juta per bulan yang masih bisa di disburse. Sekarang ini kategori laba ruginya kita bisa pilih di sini beban sewa. Jadi di sini kita bisa isi 10 juta. Nah, ini saya drag saja ke kanan, totalnya 40 juta. Kalau kita lihat di paling kanan itu sudah muncul 40 juta penggunaannya. Dan nanti ini secara otomatis akan muncul di laporan laba rugi bulanan di bagian beban sewa. Ya. Kalau di bagian cash-nya, dia tidak akan muncul, karena kan dia pembayarannya tidak di tahun sekarang, tapi di tahun sebelumnya. Kecuali nanti untuk pembayaran yang tahun sekarang, dia akan otomatis di sini muncul cash-nya di salah satu bulan di sini, tapi secara laba rugi dia akan terbagi sesuai dengan pembagian yang kita isikan di sini. Ya, jadi tabel yang paling atas ini untuk yang tahun sisa saldo untuk pembayaran di muka yang tahun sebelumnya, yang paling bawah ini untuk yang tahun berjalan. Oke, itu untuk daftar pembayaran di muka. Nah, kemudian ada akun keuangan. Nah, ini mungkin yang sekarang di sini daftar akun keuangan di sebelahnya itu ada tambahan kolom untuk saldo awal. Karena ini periodenya adalah 2 tahun, dan racanya juga variasi di sini. Maka kalau angka di sini juga nanti tergantung terhadap tanggal awal yang kita set. Maka itu kenapa pengisian saldo awal itu diisinya di daftar akun keuangan. Ini kita bisa isi dengan saldo terakhir ya. Dan yang namanya saldo itu kalau kita lihat misalnya di sini 3 Februari 2023. Berarti yang diisikan di sini adalah data per 3 Februari 2023 pukul 00 atau 2 Februari 23 pukul 24. Itu sebabnya teman-teman mungkin akan sering melihat bahwa neraca itu ada yang startnya misalnya tanggal 1 Januari, ada juga yang start tulisan adalah 31 Desember. Sama aja itu sebenarnya, karena yang tidak ditulis adalah jamnya. 31 Desember pukul 24 dan 1 Januari pukul 00. Ya. Oke, di sini tinggal diisikan. Cash. Ya. Ya, di sini diisikan saldo kas. Saldo kas itu ada 5.
Ya, ini bisa di set kas atau bank. Dan perhatikan bahwa untuk kas ini nggak bisa ditambah jumlahnya. Dan masing-masing akun ini juga tidak bisa saling berubah tempat atau berubah fungsi. Jadi misalnya ini udah tempatnya untuk pengeluaran dibayar di muka. Tidak bisa ini dijadikan nama bank yang keenam. Karena apa? Karena rumus di neraca itu berbeda-beda. Rumus bank, rumus pengeluaran, kasbon, dan lain itu berbeda. Jadi tidak bisa saling pindah posisi, kemudian angka-angkanya akan menyesuaikan. Karena rumusnya berbeda, otomatis hasilnya akan tidak betul. Ya. Jadi bisa diisikan di sini pengeluaran dibayar di muka itu adalah saldo awalnya. Jadi kalau kita balik ke sini, saldo awalnya 40 juta, kita bisa isikan 40 juta di daftar akun keuangan. Sini. Kemudian kasbon operasional, kalau ada sisa yang belum dikembalikan. Kemudian nilai persediaan, ya. Nilai persediaan ini jika ada. Jadi, kalau kita lihat di daftar kategori biaya proyek, di sini bisa dilihat saldo awalnya ini adalah saldo awal jumlah. Kalau kita ingin mengcopy kira-kira nilai saldonya, itu adalah nilai saldo di sini yang kita kopikan. Ya, kita harus isi secara manual di sini. Totalnya itu kita bisa isikan ke daftar akun keuangan bagian persediaan. Asun karyawan sama, piutang usaha juga sama. Piutang usaha ini bisa kita mengambil data dari daftar pelanggan ini. Yang 10 juta ini bisa kita isikan di daftar akun keuangan. Jadi contoh di sini 10 juta. Oke, kemudian di sini bisa dilihat di sini ada saya tambahkan dummy ya. Ini akun non tunai. Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan teman-teman. Ada yang sudah membeli aplikasi, kemudian kalau transaksinya non tunai itu gimana? Saya langsung loncat sedikit ke aplikasi yang sudah ada isiannya ya. Jadi di sini perhatikan, saya masuk ke penerimaan pengeluaran lain-lain. Ya, nanti teman-teman juga akan mendapatkan contoh yang sama. Jadi di sini saya akan tunjukkan yang namanya transaksi non tunai, salah satu contoh pengisiannya. Tapi harus diperhatikan bahwa transaksi non tunai itu harus 0 saldonya. Tidak boleh ada sisa. Karena kalau ada sisa, nanti akan berpengaruh terhadap seimbang tidak seimbangnya neraca. Jadi perhatikan di sini misalnya ada pemilik store modal bentuknya mobil. Mobil ini harus kita beri harga, kita nilai, tergantung kesepakatan dari sesama pemilik modal atau usaha tempat pemilik modal itu investasi. Mau dihargain 100 juta, 90 juta, 80 juta, itu bebas ya dari kesepakatan. Tapi karena tadi kan tidak ada nilai cash-nya, ini harus dikonversikan, dan karena ini bukan aplikasi untuk paham akuntansi, jadi dibuat lebih mudah seperti ini saja. Jadi dibuat konversi dari modal ke nilai non-tunainya berapa, 100 juta. Nah, kemudian modal itu atau kijang itu dikonversikan terhadap aset. Nah, aset ini juga nilainya adalah harus sama dengan nilai masuk. Jadi ini penerimaan 100 juta, nilainya pengeluarannya 100 juta. Di sini rekeningnya non tunai dan ini aset kendaraan. Jadi ini sebenarnya konversi dari pemilik modal pemilik menjadi aset. Ini bentuknya non tunai agar tidak muncul di rekening. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi ke non tunai, di sini sengaja dihitamkan karena memang ini tidak untuk diisi. Ini hanya rekening dummy saja. Ya. Kemudian berikutnya untuk aset. Aset ini tadi sudah dicontohkan mengcopy dari isian di daftar aset tetap. Nah, di sebelah kanan bisa kita copy paste as values. Ya, tadi kita sudah contohkan. Setelah itu kita akan masuk ke bagian kewajiban dan ekuitas. Di sini kita bisa isikan utang usaha kita bisa mengambil
data dari daftar supplier di sini, total hutang tahun lalunya 5 juta, itu bisa kita isikan di sini, hutang usaha 5 juta. Kemudian hutang lain-lain juga bisa diisikan di sini, termasuk penerimaan di muka. Kalau ada penerimaan di muka, kita bisa mengisinya di sini. Hutang bank juga sama, kalau ada hutang bank kita bisa isikan di sini. Ya, ini semua saldo awal tahun lalu ya. Saldo awal tahun ini berdasarkan nilai akhir tahun lalu. Ya. Kemudian di sini kita bisa isikan modal pemilik. Yang namanya modal pemilik, perhatikan di sini. Di sini bukanlah modal awal. Jadi misalnya pemilik 1 store sekian, pemilik 2 store sekian, tapi ini adalah nilai. Nilai ini kalau usahanya masih baru berjalan, mungkin bisa sama dengan nilai modal pemilik yang store. Tapi kalau sudah berjalan, maka ini sudah mungkin berubah sesuai dengan untungan atau kerugian dan laba ditahan yang dibagikan. Jadi perhatikan di sini, ini statusnya masih tidak seimbang. Ini harus kita buat jadi seimbang. Selisihnya berapa? Selisihnya ini sama dengan ini dikurang total aset. Oke. Masih ada selisih sekitar 650 juta. Ini kita bisa isikan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tahu angka laba ditahan, ya kita masukkan saja dulu angka laba ditahannya misalnya 40 juta. Jadi modal ya kita tinggal bagikan secara persentase. Kalau anggap persentasenya sama semua, dianggap ini 150 juta. Ya, saya isikan saja 4. Oke, ada sisa 10 juta. Nah, ini untuk seimbang berarti ini diisinya 10 juta, 443, 750. Ya. Ini kalau memang ada modal lain yang nilainya segitu. Tapi yang paling mudah adalah 10,443 kalau nilai sama ya dibagi 4 ini lagi. Ya. Tapi ini saya coba permudah, tadi kurangnya 160. 443, 750. Ya. Perhatikan bahwa ini saldo awal jadi seimbang. Dan kalau sudah seimbang, berarti pengisian saldo awalnya sudah betul. Ya. Dan harus diperhatikan bahwa di sini laba tahun berjalan itu tidak diisi 0. Ya, udah pasti laba tahun berjalan. Ini kan pengisian saldo awal. Tahun berjalannya baru mulai tanggal awal pukul 00, ya berarti masih 0. Jadi memang tidak perlu diisi. Dan di sini juga akibatnya di bagian bawah itu juga tidak ada pengisian saldo awal. Ya. Dan lalu kalau ada saldo laba tahun berjalan tahun lalu di sini di mana? Di sini tadi laba ditahan. Ya, jadi ini anggap aja sama dengan laba tahun berjalan tahun kemarin dan nilainya itu 40 juta. Jadi diisikan di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita masuk ke laporan neraca, anggaplah neraca bulanan, ini akan terlihat angkanya. Ya, ini neraca bulanannya. Ini saldo awalnya adalah di kolom D ini saldo awal. Ya, tidak ada nama bulan di sini karena ini saldo awal. Dan kalau kita lihat di periode tertentu, dia juga akan muncul di awal. Nah, ini kan 1 Januari, kita ganti dulu ini 1 Februari. Oke. Nah, perhatikan saldo awalnya sudah muncul. Ya. Kemudian kalau ini kita pilih 2023 April. Nah, angkanya sudah akan adjust sendiri ini karena belum ada aktivitas apa-apa di saat berjalan, ya angkanya otomatis sama. Ya, otomatis sama itu maksudnya di sini masuk angkanya 1 Februari 655, 655 sama, kemudian 625, ini 625. Kok turun? Karena itu tadi, karena ada satu yang sudah dimasukkan, apa saja tadi, ada penerimaan di muka, ya itu masuk, kemudian pembayaran di muka, itu masuk, kemudian
ada depresiasi. Jadi kalau kita masuk ke laporan laba rugi bulanan, itu akan terlihat di bagian bawah. Ada beban penyusutan yang sudah masuk dan ada beban sewa. Ya, pendapatan belum ada. Ya, munculnya ini karena ada pembayaran di muka dan ada perhitungan penyusutan secara otomatis. Oke, itu untuk setup dari aplikasi manajemen keuangan proyek ini.